Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Edi Jaya Kusuma, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Perkenalkan, nama saya Galuh Patricia Abdatama dengan NIM D11220250447. Saya dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Dianuswantoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah data mining yang berjudul Klaster Data Demam Berdarah Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2024 menggunakan algoritma K-means. Di sini penjelasan datasetnya, saya menggunakan data DBD Kabupaten atau Kota Jawa Barat tahun 2024. Dataset ini berisi informasi mengenai kondisi DBD pada 27 kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat. Data tersebut digunakan untuk mengetahui kelompok wilayah yang memiliki karakteristik kejadian DBD yang serupa menggunakan metode clustering. Untuk penjelasan isi datasetnya terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama, nama provinsi, nama kabupaten atau kota, jumlah kasus, tahun, insiden rates, kategori risiko, dan jumlah populasi. Seluruh data berasal dari kabupaten atau kota Jawa Barat. Untuk variabel yang terdapat pada dataset, variabel pertama yaitu ada nama provinsi yang bertipe polinominal yang menunjukkan identitas provinsi. Variabel kedua nama kabupaten atau kota yang bertipe polinominal yang menunjukkan nama wilayah. Variabel ketiga yaitu jumlah kasus bertipe integer yang menunjukkan jumlah kasus DBD. Variabel keempat yaitu tahun bertipe integer yaitu tahun 2024. Variabel kelima incident rates bertipe real yang menunjukkan angka kejadian DBD per 100.000 penduduk. Variabel keenam yaitu kategori resiko bertipe polinomial yang mengelompokkan tingkat resiko penyakit. Untuk variabel ketujuh atau yang terakhir yaitu jumlah populasi yang bertipe integer yaitu jumlah penduduk masing-masing kabupaten atau kota. Untuk variabel targetnya, karena menggunakan metode K-means clustering, maka dataset ini tidak memiliki variabel target atau label. Metode clustering termasuk dalam unsupervised learning sehingga pengelompokan dilakukan secara otomatis berdasarkan tingkat kemiripan data. Untuk metode data mining, ini saya menggunakan K-means clustering, merupakan algoritma unsupervised learning yang bertujuan untuk mengelompokkan objek ke dalam beberapa kelas berdasarkan kemiripan karakteristik menggunakan perhitungan jarak Euclidean. Alasan menggunakan K-means ini karena yang pertama mudah diterapkan. Yang kedua memiliki proses komputasi yang cepat. Yang ketiga sesuai untuk data numerik. Yang terakhir, serta mampu mengelompokkan wilayah yang memiliki karakteristik kasus DBD yang serupa. Di sini saya proses pengolahan datanya. Yang pertama, mengimpor datasetnya. Eh, Pertama kita ke panel operator, yaitu kita ketik create CSV, kemudian kita klik.
Di sini saya menggunakan tipe Excel-nya CSV. Kemudian kita import configuration wizard-nya. Kita masukkan datanya. Data Excel DBD Jabar 2024. Next. Proses pemilihan dataset telah dilakukan dengan benar. Dataset yang akan digunakan merupakan data DBD kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 yang terdiri dari beberapa variabel dengan variabel kategorik dan numerik. Seluruh data atau atribut berhasil dikenali oleh sistem sehingga data siap dilanjutkan ke tahap pengaturan format kolom sebelum dilakukan proses clustering menggunakan algoritma K-means. Kemudian kita klik next karena di sini tidak ada masalah, ada tulisan no problems. Kemudian eh, seluruh atribut pada dataset eh, dikenali secara otomatis sesuai dengan karakteristik datanya. Variabel di sini jumlah kasusnya, tahun, dan jumlah populasinya dikenali sebagai numerik bertipe integer. Sedangkan insiden rate-nya dikenali sebagai data bertipe real karena memiliki nilai desimal. Adapun nama provinsi, nama kabupaten atau kota, dan kategori risiko dikenal sebagai data kategorik, yaitu polinomial. Untuk keterangannya itu no problems, menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan format selama proses impor data sehingga dataset siap digunakan untuk ke tahap processing berikutnya yaitu nominal to numeric. Kita klik finish. Yaitu langkah yang kedua itu mengubah data nominal menjadi numerik. Kita klik di operatornya nominal to numerical. Kemudian kita hubungkan CSV-nya ke nominal to numerical. Parameternya itu atribut filter type-nya itu all. Kemudian coding tipenya itu dummy coding. Kemudian tahap nominal to numerical ini bertujuan untuk mengubah data kategorik menjadi data numerik agar dapat diproses oleh algoritma K-means. Di sini K-means menggunakan perhitungan jarak antar data sehingga seluruh variabel yang digunakan dalam proses clustering harus berbentuk numerik. Kemudian langkah ketiga yaitu memilih variabel yang digunakan. Tahap di sini digunakan untuk memilih variabel yang akan digunakan dalam proses clustering. Pada variabel ini sehingga menggunakan tiga variabel yaitu jumlah kasus, idential rate, dan jumlah populasi. Untuk operatornya kita ketik select atribut. Kita klik. Kemudian ini kita hubungkan. Ini tipenya
Include atribut sudah benar. Atribut filter tipenya ini kita ganti subset. Kemudian kita klik select atributnya. Jumlah kasus kita pindahkan. Incident rate kita pindahkan. Jumlah populasi kita pindahkan. Kemudian kita apply. Yang keempat itu melakukan normalisasi data. Eh, Tahap normalisasi data ini eh, bertujuan untuk menyamakan skala seluruh variabel numerik agar setiap variabel memiliki pengaruh yang seimbang saat dilakukan proses clustering. Untuk operatornya, kita klik normalis. Ini kita hubungkan metodenya yaitu Z transformation. Oke, sudah benar. Untuk normalisasi dilakukan agar seluruh variabel memiliki skala yang sama sehingga tidak ada variabel mendominasi proses klasterisasinya. Untuk tahap kelima itu melakukan clustering menggunakan comments. Setelah data dinormalisasikan, kemudian dilakukan cluster menggunakan algoritma comments. Di sini ada sebanyak 3 cluster algoritma mengkelompokkan kabupaten atau kota berdasarkan kemiripan nilai jumlah kasus, incidence rate, dan jumlah populasi. Untuk operatornya kita cari k means kita klik. Kemudian di sini K-nya kan nilainya ada 5, ini kita ganti 3. Max rumusnya 10 udah betul. Determine got start values-nya udah terchecklist. Add cluster atributnya sudah terchecklist. Kemudian ini kita hubungkan sini. Kemudian tahap ke-6 itu ada visualisasi menggunakan PCA. PCA ini mengubah beberapa variabel menjadi eh, data komponen yaitu PCA1 dan PCA2 sehingga hasil pengelompokan dapat ditampilkan dalam grafik 2 dimensi atau lebih mudah dipahami. Di sini operatornya kita klik PCA.
Kemudian kita menjalankan proses yaitu klik tombol run. Di sini terchecklist semua hijau. Kemudian kita klik visualization-nya. Untuk plot tipenya kita pilih bubble. Kemudian x-axis kolomnya PC1, vol- vol- value kolomnya PC2, colornya cluster. Untuk size-nya ini saya memakai strip saja. Kemudian ini bisa kita lihat di sini ada tiga cluster 0, cluster 1, dan cluster 2. Untuk cluster 0-nya itu berwarna biru, untuk cluster 1-nya berwarna hijau, untuk cluster 2-nya itu berwarna oranye. Di sini bisa dilihat perbedaan di antara cluster 0, 1, dan 2 itu berdasarkan warna. Dari visualisasi PCA dapat disimpulkan bahwa algoritma Cummins berhasil membentuk tiga kelompok kabupaten atau kota dengan karakteristik yang berbeda, yaitu pemisahan antara klaster terlihat cukup jelas pada ruang dua dimensi hasil PCA, sehingga hasil clustering dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi wilayah dengan karakteristik kejadian DBD yang serupa dan mendukung perencanaan strategi pengendalian penyakit secara lebih rendah. Kemudian ini untuk output PCA-nya ini setiap kabupaten atau kota direpresentasikan dalam dua komponen utama yaitu ini tadi PCA 1 dan PCA 2. Nilai kedua komponen tersebut digunakan sebagai koordinat untuk menvisualisasikan hasil pengelompokan Cummins. Hasil menunjukkan bahwa data berhasil dikelompokkan ke dalam tiga klaster, yaitu tadi ada klaster 0, klaster 1, dan klaster 2, sehingga memudahkan identifikasi kemiripan karakteristik antar wilayah. Baik, di sini kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan algoritma Cummins pada data DBD Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa yang pertama, data set berhasil diproses melalui tahapan red CSV, nominal to numerical, select attributes, normalis, Cummins, dan PCA menggunakan Altair AI Studio. Yang kedua, algoritma Cummins berhasil mengkelompokkan 27 kabupaten atau kota menjadi tiga klaster berdasarkan variabel jumlah kasus, identification rates, dan jumlah populasi. Yang ketiga, visualisasi menggunakan PCA menunjukkan bahwa hasil pengelompokan dapat dibedakan dengan cukup jelas sehingga memudahkan interpretasi karakteristik masing-masing klaster. Yang terakhir, hasil clustering dapat dimanfaatkan sebagai informasi awal dalam mengidentifikasi kelompok wilayah yang memiliki karakteristik kejadian DBD yang serupa sehingga dapat mendukung pengembalian keputusan dalam perencanaan program pengendalian DBD. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan teman-teman yang sudah menonton video saya ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next project.